Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu adalah puasa. Ya, puasa adalah metode detoksifikasi, mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena makanan, maka solusi yang terbaik ini adalah melakukan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sehat jasmani dan sehat rohani. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menyampaikan bahwa penyakit itu ada dua, ada penyakit fisik dan ada penyakit non fisik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit fisik ini adalah penyakit yang memang disebabkan karena ada salah satu organ tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik. Misalkan ada penyakit mata, ada penyakit lambung, ada penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya. Nah, penyakit non fisik ini adalah penyakit yang terjadi karena ketidakseimbangan emosi. Nah, ketidakseimbangan emosi ini diantaranya adalah disebabkan karena sering marah, kemudian jengkel, kemudian iri dan dengki. Nah, penyakit non fisik ini bisa menyebabkan penyakit fisik, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan ain. Ya, ain itu pandangan mata dengan penuh kedengkian, pandangan mata dengan tatapan yang jahat. Nah, solusi dari semua itu adalah kita kembalikan pada Al-Quran dan hadis. Nah, berarti semua itu kita kembalikan kepada petunjuk Allah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pesan agar kita bisa sehat baik secara fisik maupun non fisik? Maka yang pertama, kita harus membaca Al-Quran dan membacakan Al-Quran kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan puasa. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat tahajud. Yang keempat, kita harus banyak bersedekah. Dan yang kelima, kita harus makan makanan yang sehat. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus membaca atau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau dalam bahasa ilmu pengobatan Islam itu harus melakukan ruqyah. Ruqyah itu bisa dilakukan dengan sendiri atau dilakukan untuk orang lain. Ya, misalkan untuk pembentengan diri, Bapak Ibu ya, ruqyah untuk pembentengan diri. Caranya bagaimana? Silahkan kumpulkan kedua telapak tangan ini di dekat mulut kita, kemudian silahkan ditiup. Setelah itu bacakan ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian setelah itu diusap ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian setelah itu diulangi sebanyak 3 kali. Ini termasuk bagian daripada ruqyah. Kemudian ketika di dalam tubuh kita itu ada yang sakit ya Bapak Ibu, maka silahkan tempelkan telapak tangan ini di tubuh yang sakit sambil kita membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian kita membaca A'udzu bisatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadir, ini sebanyak 7 kali. Kemudian sambil kita melakukan usapan seperti ini, maka bacalah Allahumma robban nas atibil ba'sa wasfi anta syafi la sifaan ila sifa'uk sifaan la yughadiru sakoman. Nah, termasuk bagian ruqyah untuk anak-anak ya Bapak Ibu, terkadang juga sama, bacakan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli aini lama, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamatin wa min kulli aini lama ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu adalah puasa. Ya, puasa adalah metode detoksifikasi, mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Termasuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena makanan, maka solusi yang terbaik ini adalah melakukan puasa. Apalagi saat ini Bapak Ibu kita sedang di bulan Ramadan, marilah kita niat puasa kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan yang kita miliki yang timbul dalam hati kita, itu bonusnya kita akan sehat. Maka selamat Bapak Ibu bagi yang melakukan puasa. Kemudian selanjutnya adalah sholat tahajud. Ya Bapak Ibu, sholat tahajud ini bisa menurunkan hormon kortisol atau
kadar kortisol atau hormon stres, Bapak Ibu. Jadi orang yang rutin melakukan sholat tahajud, maka kadar stresnya, hormon stresnya itu nanti akan turun. Ketika hormon stresnya itu akan turun, maka penyakit-penyakit yang berat, penyakit stroke, kemudian penyakit jantung, kemudian kencing manis dan sebagainya, itu insya Allah akan teratasi. Maka diantaranya adalah monggo kita melaksanakan sholat tahajud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan ya kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita bangun pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita awali, Bapak Ibu, bangun kita itu dengan mandi, ya mandi keramas, kemudian ambil pakaian yang terbaik, kita melaksanakan sholat tahajud. Nanti setelah selesai kita perbanyak untuk membaca istighfar, kemudian kita perbanyak doa. Karena saat itu turun ke langit dunia. Kemudian ketika ada orang yang berdoa, maka Allah akan mengampuninya. Ketika ada orang yang istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Ketika ada orang yang berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Maka monggo, kalau di dalam bulan Ramadan ini adalah sholat qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Jadi sholat lail, ya sholat lail itu kalau di luar Ramadan itu namanya qiyamul lail atau sholat tahajud. Tetapi kalau di dalam bulan Ramadan itu namanya sholat taraweh. Monggo ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya Bapak Ibu, ternyata apa? Sedekah itu bisa menolak bala. Ya, sedekah itu bisa menolak bala. Marilah setelah kita bekerja selama sebulan lamanya, kemudian kita Allah beri kesempatan 1 bulan di bulan Ramadan ini, kita perbanyak untuk melakukan sedekah. Karena sedekah ini juga akan menolak bala. Monggo, sedekah yang paling sederhana bagi Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita praktekkan. Silahkan mulai hari ini Bapak Ibu menabung setiap hari itu 1.000 selama 23 atau mungkin 23.000, kita butuh uang 35.000. Uang 35.000 itu kita belikan air mineral. Ya, air mineral itu isinya 1 dus 48. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan dititipkan di masjid ya pada waktu berbuka. Ketika ada orang yang meminum air yang kita sediakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukan puasa tersebut dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari orang yang minum minuman kita ini. Ini termasuk bagian terobosan-terobosan yang sederhana, tetapi kalau kita lakukan maka ini bagian yang luar biasa. Dan dengan demikian hati kita itu akan senantiasa senang, akan senantiasa bahagia. Akhirnya ketika kebahagiaan itu muncul, itu bisa diwujudkan dalam bentuk senyuman ya Bapak Ibu. Termasuk senyuman yang sangat efektif itu adalah senyuman yang kita lakukan 20 kali sehari, kemudian selama 20 detik. Insya Allah dengan demikian kita akan sehat. Dan yang terakhir adalah makanan harus sehat. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.